Kakak Rui untuk boleh memandu kita dalam perenungan pagi. Baik, sebelumnya saya tes suara dulu, suara saya kedengaran? Jelas Kak, puji Tuhan. Oke, baik. Terima kasih, Mira. Baik, Shalom, selamat pagi, dan juga selamat siang, selamat sore, selamat malam buat kita semua, dimanapun kita berada saat ini. Puji syukur, memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kita semua boleh ada di room Zoom ini. Saya percaya ini semua karena rencana Tuhan dan kemurahan hati Tuhan yang luar biasa. Kita boleh bersekutu bersama-sama memuji Tuhan, dan secara khusus datang untuk menerima berkat Tuhan melalui pendengaran akan firman Tuhan. Saya mau berterima kasih untuk Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah menyampaikan kesaksian untuk meninggikan nama Tuhan, baik dengan perkataan maupun dengan pujian ya. Saya suka sekali mendengar kesaksian firman Tuhan dalam Wahyu 12 ayat 11, dan mereka mengalahkan dia, naga itu, setan, dengan darah anak domba dan dengan kesaksian perkataan. Jadi setiap kita bersaksi, memuji, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita, itulah salah satu cara bagaimana kita boleh menang dari setan. Jadi saya bersyukur dan terima kasih untuk semua kesaksian melalui lagu, pujian, dan ucapan syukur boleh menguatkan kita semua bersama ya. Puji Tuhan. Kita akan segera masuk dalam ibadah renungan. Saya rindu untuk mengajak kita semua berdoa bersama-sama satu kali lagi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang maha besar, Allah yang maha mulia, Allah yang penuh dengan kasih karunia dan kemurahan dan panjang sabar. Kami mengakui bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Kami membutuhkan bantuan dan uluran tangan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Masuk saat ini ya Tuhan, dimanapun kami berada, kami membutuhkan Tuhan untuk berbicara kepada kami. Tuhan, kami memohon agar Roh Kudus boleh membuka hati dan pikiran kami dan mengajari kami untuk menyerahkan pikiran kami dengan rendah hati mendengarkan nasihat firman Tuhan. Hamba juga memohon curahan Roh Kudus yang sama boleh diberikan kepada lidah hamba-Mu agar boleh berkata-kata seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, judul atau tema yang mau kita dengarkan atau kita renungkan pada pagi hari ini berjudul tak kelihatan. Atau boleh juga kita bilang seperti ini, belum kelihatan. Saya mau mulai dengan sebuah ilustrasi cerita pendek ya. Di sebuah kota ada jalan yang dilalui oleh banyak orang, jalan yang cukup ramai. Ada beberapa pemuda yang membuat sebuah penelitian, mereka survei ya. Mereka bawa sebuah tas yang sebenarnya tas biasa saja. Lalu mereka tawarkan kepada orang yang lewat, maukah Bapak, Ibu, Saudara membeli tas ini? Mereka tawarkan kepada setiap orang yang lewat. Dari beberapa pertemuan dengan orang-orang yang lewat, saat mereka menawarkan tas itu, ini yang mereka temukan. Beberapa orang merespon dengan seperti ini, berapa harga tasnya? Gitu ya. Pak, mau nggak beli tas ini? Lalu ada yang menjawab, berapa harga tasnya? Pak,
saya mau jual tas ini, Bapak mau beli, berapa harganya? Jadi ada yang bertanya, apa nilainya? Berapa harga tas itu? Namun ada juga orang yang merespon berbeda. Saat ditawarin, Pak, saya mau jual tas ini. Pak, mau nggak beli tas ini? Ada yang bertanya seperti ini, merespon dengan bertanya seperti ini. Apa isi dalam tas itu? Apa isi dalam tas itu? Loh, tas itu isinya apa? Oke, jadi ada dua respon yang mereka dapat dari survei yang mereka lakukan. Satu, orang bertanya berapa harga tasnya. Yang kedua, orang bertanya apa isi tasnya. Nah, kita ini dilanjutkan dengan apa ya? Dengan narasi bahwa pada saat orang bertanya berapa harga tas itu, maka para pemuda ini menjawab harganya 10 juta. Kurang lebih seperti itu. Harganya 10 juta rupiah. Maka orang-orang yang bertanya harganya bilang, wah mahal sekali. Wah mahal sekali gitu ya. Tas kok harganya sampai 10 juta. Lalu mereka tentu saja tidak bersedia membeli tas itu dan pergi. Di berapa Pak saya mau jual tas ini, maukah beli tas ini? Berapa harganya? Harganya 10 juta. Waduh, mahal sekali, langsung pergi. Wah, mahal sekali, langsung pergi. Tapi orang yang bertanya, apa isi tasnya? Maka para pemuda ini menjawab, isi tasnya adalah uang sebanyak 20 juta. Loh, ada uang isinya, ada tas itu isinya ada uang 20 juta, iya. Loh, kamu bilang kamu mau jual tas, emang mau kamu jual berapa tasnya? Saya jual 10 juta. Wah, orang ini pikir-pikir, wah untung dong. Lalu akhirnya dia beli tas itu dengan nilai 10 juta, tapi dia mendapatkan 20 juta. Gitu ya, dia mendapatkan 20 juta. Nah, ini adalah cerita ilustrasi dan dibuat oleh para pemuda ini untuk membuat sebuah survei ya. Dan survei itu menemukan bahwa orang-orang yang bertanya berapa harga tas itu adalah orang-orang yang latar belakangnya adalah orang yang miskin atau tidak mampu. Tapi menarik bahwa orang-orang yang bertanya apa isi tas itu adalah orang-orang yang sebenarnya punya latar belakang ekonomi atau pendidikan yang cukup, dan mereka ini adalah orang-orang yang dinilai cukup bijaksana. Nah, seringkali dalam hidup kita juga seperti itu, khususnya eh, berhubungan dengan Tuhan ya. Kita seringkali ingin tahu apa yang bisa kita terima, kebermanfaatan apa, keuntungan apa bagi kita di depan. Tapi kita jarang untuk tanya kepada Tuhan, apa isi dari setiap peristiwa yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita? Apa yang lebih bernilai dari itu? Nah, saya teringat kepada sebuah eh, apa ya khotbah yang saya pernah sampaikan pada tahun 2020. Khotbah itu saya mulai dengan beberapa cerita yang banyak dilihat oleh orang. Sesuatu yang kelihatan. Eh, Cerita yang pertama, pada waktu itu ada konser ulang tahun sebuah stasiun televisi Indosiar. Nah, di acara konser raya ulang tahun TV itu, mereka mengundang anak-anak muda, orang-orang muda yang dikenal dengan sebutan Crazy Rich. Ya, Crazy Rich. Mungkin beberapa dari kita pernah dengar istilah ini ya. Sampai sekarang istilah ini juga masih sering dipakai orang. Crazy Rich. Orang yang dinilai gila kayanya, cukup kaya, sangat kaya. Crazy Rich. Ya, termasuk diantaranya di situ ada saudara Raffi Ahmad. Ya, ada Raffi Ahmad yang waktu itu diundang sebagai salah satu dari 7 Crazy Rich Indonesia, orang kaya di Indonesia, muda. Ya, wah, sangat sangat baik ya, maksudnya sangat meriah, orang sangat memuji, mengagungkan dan cukup bangga
dan ya boleh memotivasi juga banyak orang muda lagi yang lain untuk bisa bekerja, berusaha lebih baik untuk bisa berhasil dan kaya seperti mereka ya. Itu kabar yang baik. Dan Raffi Ahmad kita tahu seringkali diwawancara dia juga adalah seorang yang cukup kerja kerasnya gitu ya, usahanya untuk akhirnya dia bisa berhasil menjadi orang kaya dan akhirnya disebut salah satu dari 7 crazy rich waktu itu ya, crazy rich waktu itu. Dan itu hal yang menarik, satu yang bahagia untuk dilihat, satu yang baik untuk dilihat. Tapi setelah acara itu selesai, ya, saya tidak nonton secara full, saya hanya lihat kilasannya saja. Wah, ada 7 crazy rich. Saya juga mendengar dan melihat berita lain. Berita yang pertama saya dengar adalah pada tanggal 12 Januari 2020 itu, di Filipina, Gunung Taal meletus. Ya, gunung itu meletus, gunung itu cukup besar dan letusan yang cukup dahsyat, tentu saja mengakibatkan banyak kerugian dan korban jiwa. Ada banyak masyarakat sekitar gunung, sekitar desa situ yang harus dievakuasi, dan itu menjadi kabar yang kelihatan dan tidak baik. Kabar buruk ya. Tidak lama dari situ, kita juga mendengar kabar di Australia terjadi kebakaran hutan yang hebat. 8 juta hektar lebih. Ini bukan 800 meter persegi, bukan 800.000 meter persegi, tapi 8 juta hektar ya, luas hutan yang terbakar, mengakibatkan banyak bandara harus tutup karena penerbangannya terganggu akibat asap dari kebakaran hutan yang hebat ini. Tentu saja banyak korban jiwa, banyak kerugian, ada banyak masyarakat yang harus dievakuasi dari sekitar hutan yang terbakar. Tentu saja ini kabar yang kelihatan, yang kita dengar juga, dan yang tidak baik, buruk. Dan banyak orang merespon atas peristiwa ini. Tidak lama dari situ, itu tanggal bulan-bulan Januari, di Indonesia tanggal 20 Maret 2020, untuk pertama kalinya virus COVID-19 terdeteksi di Jakarta, kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah di daerah Depok. Itu bulan Maretnya. Dan sejak saat itu, virus ini menyebar cukup masif, dan akhirnya dalam waktu singkat setelah Maret, Juni, Juli, Agustus, beberapa kota harus di lockdown, dan akhirnya kita tahu dan kita merasakan sama-sama, Indonesia juga kena jadi kota yang harus di lockdown ya, negara yang harus menerapkan aturan-aturan untuk pengendalian ya, PPKM. Dan tentu saja banyak korban, banyak kerugian ya, ada korban jiwa, korban sakit, dan kerugian karena banyak fasilitas umum, pekerjaan, industri, bisnis yang harus berhenti. Itu adalah peristiwa juga kita lihat dan kita tahu dan kita dengar. Nah, Bapak Ibu, Saudara, sahabat orang muda, saat ini kita banyak melihat tidak hanya yang buruk, tapi juga yang baik. Kabar yang buruk, kabar yang baik. Bahkan tidak hanya kita lihat, tapi mungkin ada juga yang kita rasakan ya. Ada yang kita menerima berkat Tuhan, ada juga kita yang menerima kabar buruk, kita mengalami satu kesusahan ya. Saya mau ingatkan kita bahwa Rasul Petrus sudah menyampaikan ini dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-10. Saya rindu membacakan firman Tuhan di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-10. Firman Tuhan dikatakan, ini untuk yang buruk dulu ya. Untuk yang buruk dulu supaya kita boleh diingatkan oleh Tuhan. 2 Petrus 3 ayat yang 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi sudah dinubuatkan
bahwa memang langit dan bumi ini akan lenyap. Semua unsur-unsur bumi yang ada di atas bumi ini, unsur-unsur bumi termasuk eh, bangunan yang saya tinggali saat ini, termasuk tempat duduk, termasuk semua yang ada di atas bumi ini semuanya akan binasa, akan lenyap ya. Itu disampaikan oleh eh, Tuhan. Jadi sebuah kabar peringatan atau panggilan untuk kita sadar bahwa hidup kita ini menghadapi menuju kepada bumi yang akan sirna. Tapi itu half truth, itu kebenaran baru setengah, gitu ya. Kebenaran setengahnya lagi atau full truth-nya adalah kebenaran penuhnya. Tuhan juga menyampaikan nubuatan di dalam Wahyu pasal 21 ayat 1. Wahyu pasal 21 ayat 1, Tuhan berkata, "Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi." Izinkan saya melanjutkan ke ayat keempat ya. "Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Jadi kita diingatkan Tuhan pada pagi hari ini bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita dengar saat ini, baik itu kebaikan, sukacita, berkat, rumah, harta, uang, crazy rich, ya, orang kaya, kekayaan, nilai-nilai yang berharga, benda-benda mulia. Ya, semua itu nantinya akan binasa, akan sirna, ya, akan tidak ada lagi. Tapi kita juga diingatkan bahwa ada yang belum kelihatan, tapi pasti Tuhan sudah janjikan, bahkan nubuatkan, ya, menjadi satu pengharapan bagi kita, pasti ya akan ada langit dan bumi yang baru. Dan tadi ditekankan lagi bahwa tidak ada lagi air mata dan duka cita. Nah, kalau sekarang selain kita lihat yang baik-baik tadi, selain kita lihat dan kita miliki yang kita punya, yang berkat-berkat tadi, yang harta dan segala macam itu, dan kita juga lihat saat ini ada duka cita, kita lihat sekarang ini, kita sudah lihat ada bencana, ada fenomena alam ya. Kalau Bapak Ibu sahabat orang muda saat ini pergi ke Google lalu lihat gempa hari ini, maka ada satu situs atau website yang akan menunjukkan kejadian gempa setiap hari di seluruh muka bumi ini rata-rata 100 sampai 150 gempa per hari. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat ada berapa kematian terjadi setiap hari. Ya kalau dulu itu setiap sekian menit ada satu jiwa yang meninggal, satu jiwa meninggal. Ya. Ada banyak duka cita terjadi di atas muka bumi. Itu yang kita lihat dan kita dengar saat ini. Tapi ada satu janji pengharapan Tuhan kasih yang belum kita lihat. Tapi kita sudah dengar melalui firman Tuhan, melalui kabar nubuatan, langit bumi yang baru, lebih indah, ya, lebih bernilai, lebih berharga, dan di sana tidak ada lagi duka cita, kabar buruk, kabar kesedihan, tidak ada sakit, tidak ada lagi sakit, tidak air mata. Karena yang lama sudah dihapus. Dan itu tapi belum kelihatan. Ya, belum kita lihat. Saya mau kita buka di dalam firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-27. Ibrani pasal 11 ayat 27. Ini adalah pahlawan-pahlawan iman ya. Pahlawan-pahlawan iman. Kitab Ibrani pasal 11 menceritakan pahlawan-pahlawan iman, tokoh-tokoh iman yang kita dengar ya. Ada di situ ada Habel, Henok, ada Nuh, ya. Tapi kita lihat apa yang Tuhan sampaikan melalui firman di dalam Ibrani 11 ayat 27. Dikatakan seperti ini tentang Musa. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat
apa yang tidak kelihatan. Ya, Musa diberikan janji pengharapan bahwa dia akan dimampukan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir untuk masuk ke suatu tempat, suatu kota, satu wilayah, daerah, ya dia belum lihat, belum kelihatan, dia belum tahu seperti apa di sana nanti. Ya, maka dikatakan apa? Dia dengan iman bergerak meninggalkan Mesir, tidak takut, seperti melihat yang belum kelihatan. Ayat yang kedua, 2 Korintus 4, ayat yang ke-18. Ini menjadi ayat inti kita ya. 2 Korintus 4, ayat yang ke-18. Dikatakan seperti ini. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi cerita dari tokoh-tokoh rohani, tokoh-tokoh iman di Perjanjian Lama, mereka itu dengan iman, mereka bergerak atau melakukan segala sesuatu untuk sesuatu yang belum kelihatan. Dan mereka seperti melihat yang belum kelihatan itu. Rasul-rasul juga dikatakan, mereka bilang apa? Mereka memperhatikan yang belum kelihatan dibandingkan yang sudah kelihatan. Karena mereka tahu yang kelihatan itu sementara. Tadi kita sudah bahas di depan ya, bahwa semua yang kita miliki ini, baik itu harta, kekayaan, jabatan, reputasi, status, ya itu hanya sementara. Mereka rasul-rasul perhatikan yang belum kelihatan. Karena yang belum kelihatan itu kekal. Ya tadi kita sudah lihat juga, langit dan bumi yang baru. Kita akan hidup selamanya, dan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tidak ada lagi duka cita, tidak ada sakit, tidak ada air mata. Kalau kita belajar tentang surga, ya begitu indah, begitu suci dan mulia. Lalu langit dan bumi yang baru, itu ya seperti Eden yang sebelum ada dosa. Begitu indah. Nggak sebanding dengan apa yang kita lihat sekarang. Bapak Ibu, sahabat orang muda, bahkan saat kita belajar firman Tuhan, atau kita mendengarkan khotbah, atau kita ada dalam suatu persekutuan, dan kita mendengarkan sebuah renungan firman Tuhan. Saya mau mengajak kita semua untuk melalui firman Tuhan itu, kita tidak hanya melihat atau meminta mencari berkat Tuhan hari ini atau besok. Tapi marilah kita juga belajar untuk melihat sesuatu yang belum kelihatan. Sesuatu yang kekal. Yang Tuhan janjikan dan Tuhan berikan itu menjadi sebuah pengharapan bagi kita. Kalau kita hanya berpaku atau hanya berpaut kepada yang saat ini, itu boleh jadi menjadi kekuatan yang saya boleh bilang apinya cepat habis gitu ya. Bahan bakar cepat habis. Tapi kalau kita melihat sesuatu yang belum kelihatan yang dijanjikan Tuhan menjadi sebuah pengharapan bagi kita, itu akan menjadi api rohani ya, iman yang menguatkan tidak hanya saat ini tapi sampai nanti. Itu lebih powerful. Itu makanya fondasi dari hidup rohani umat Tuhan, kekristenan adalah iman. Ayat terakhir yang saya mau bacakan, Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Ya, definisi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harap. Foundation from hopes. Dasar dari yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Evidence unseen even. Jadi dasar dari yang kita harap, harapan itu sesuatu yang belum ada ya. Dasar dari yang kita harap dan bukti dari yang belum kita lihat. Bukti yang belum kita lihat. Jadi Musa dia itu bergerak dengan iman untuk sesuatu yang dia
diberikan sebuah pengharapan dan yang belum dia lihat. Rasul-rasul mereka juga fokus, mereka lebih memperhatikan hal-hal yang belum kelihatan, sebuah pengharapan yang besar yang Tuhan janjikan kepada kita. Saya mau mengajak kita semua untuk mulai memperhatikan yang belum kelihatan. Sesuatu yang lebih kekal dari yang kita tahu, yang sekarang ini sifatnya semua temporary, sementara. Dan sebagai penutup yang saya mau ingatkan adalah janji pengharapan yang besar dan utama itu adalah the second coming of Christ. Kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Ini yang harus menjadi perhatian kita dibandingkan yang sementara. Saya tidak bilang bahwa kita tidak bersyukur untuk berkat yang Tuhan kasih kepada kita saat ini. Bahkan Tuhan bilang bersukacitalah dalam segala hal, mengucap syukur dalam segala hal. Bahkan kalau kita mengalami duka cita atau kesusahan, kita belajar untuk melihat apa yang Tuhan sedang ajarkan kepada kita. Itu menjadi berkat juga bagi kita. Ada lesson learned, ada pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi untuk kita belajar. Dan itu menumbuhkan relationship, menumbuhkan hubungan kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita ucap syukur pada hal itu. Tapi ada satu yang utama yang kita lihat nanti. Harapan lebih besar dari itu. The second coming of Jesus Christ. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Yang menurut peristiwa-peristiwa akhir zaman sudah tidak lama lagi. Put your faith on that. Taruh iman kita kepada itu. Iman kita tidak hanya kepada berkat-berkat harian ini. Berkat-berkat ataupun ekspektasi. Permohonan doa kita tidak hanya kita ucapkan, kita taruh kepada yang mungkin kita sedang berusaha, bisnis, kita sedang sekolah, kita sedang mengajukan suatu proposal, kita sedang bergumul untuk satu dan dua hal. Silakan, boleh. Dan Tuhan perhatikan itu juga. Tapi lebih dari kita taruh juga perhatian kita, fokus kita kepada sesuatu yang lebih besar dari itu. Kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sehingga akhirnya kita juga menaruh pikiran kita, fokus kita kepada apa? Kepada langit dan bumi yang baru. Surga dan langit bumi yang baru. Yang juga lebih besar dari yang hal-hal yang sementara ini kita pikirkan atau kita gumulkan. Dengan demikian Bapak Ibu, sahabat orang muda, ini akan mempengaruhi ya. You are what you see. Kamu adalah apa yang kamu lihat. You are what you hear. Kamu adalah apa yang kamu dengar. Nah, kalau yang kita lihat, yang kita harapkan, yang kita pikirkan yang saat ini saja, maka nanti gestur, postur, ya, perilaku hidup kita akan kita respon atau kita akan hanya untuk yang sementara ini. Tapi kalau kita belajar seperti Musa, seperti Rasul, belajar untuk lihat yang belum kelihatan dengan mata rohani iman kita, maka postur gestur kita, pikiran kita juga akan you are what you see, you are what you hear. Kita akan dijadikan orang-orang yang siap mempersiapkan diri untuk yang besar itu. Kedatangan Kristus yang kedua kali, surga dan langit dan bumi yang baru. Saya sengaja untuk diam sejenak. Kalau di dalam metode of preaching, metode untuk berbicara, public speaking, silent itu salah satu cara yang powerful untuk memberikan waktu sejenak bagi pendengarnya untuk memikirkan atau merenungkan apa yang barusan disampaikan. Nah, semoga boleh terjadi ya. Kadang-kadang pembicara rohani atau public speaker takut untuk diam, akhirnya menggunakan kata gitu ya. Jadi sebenarnya silent itu adalah salah satu metode yang bisa dipakai untuk public speaker atau pembicara untuk memberikan waktu untuk kita boleh merenungkan apa yang barusan disampaikan. Memberikan kesempatan bagi pendengar untuk memahami lebih dalam. Saya mau tutup dengan cerita. Ada seorang yang bernama Galston.
ya, Bapak Galston. Dia mantan, ya, dibilang orang hebat di Inggris pada tahun 1000, saya lupa 1800 atau 1900-an. Dia seorang mantan presiden juga, mantan prime minister. Dia tokoh yang cukup dikenal sebagai, ya, tokoh bijaksana, ya, tokoh negarawan, gitu ya. Dia seorang negarawan. Jadi sering sekali, walaupun dia sudah pensiun, dia sering kali diundang di banyak acara untuk dimintai pendapat, dimintai nasihat. Bapak Galston. Pada suatu ketika, Bapak Galston ini bertemu dengan seorang pemuda, dan pemuda ini diberikan kesempatan untuk diskusi atau wawancara dengan Pak Galston. Maka pemuda ini bertanya, Pak Galston, eh, saya ini mau menjadi seorang pemuda yang sukses, masa depannya seperti Pak Galston. Nah, bagaimana caranya? Pak Galston bertanya kepada pemuda ini, oh ya, kalau gitu kamu sekarang sedang sekolah apa? Kamu lagi sekolah nggak? Oh ya, saya sekolah. Kamu sekolah apa? Dia bilang, saya sekolahnya adalah seorang hukum. Sekolah hukum. Oke, kalau kamu selesai jadi seorang sarjana hukum, apa yang kamu lakukan? Tanya Pak Gaston kepada pemuda ini. Pemuda bilang, saya akan menjadi pengacara yang hebat. Oh, bagus dong kalau gitu. Nah, kalau kamu jadi pengacara hebat, setelah kamu jadi pengacara hebat, kamu mau jadi apa? Oh, mungkin saya mau jadi dosen, mungkin jadi profesor gitu, jadi doktor. Saya mau ngajar. Oh, bagus juga itu. Oke, setelah kamu jadi doktor atau mungkin jadi profesor, apa yang kamu akan lakukan selanjutnya? Oh, selanjutnya mungkin saya akan coba masuk ke pemerintahan, membantu negara. Saya mungkin jadi anggota parlemen, anggota DPR, atau MPR, atau jadi menteri, seperti Bapak. Oke, bagus, katanya. Kalau kamu sudah jadi sarjana hukum, kamu jadi pengacara hebat, kamu jadi doktor, jadi dosen, lalu jadi uh, anggota pemerintahan, gitu ya, jadi anggota parlemen, anggota dewan. Setelah itu, selanjutnya kamu mau jadi apa lagi? Loh, orang muda ini mulai bingung. Ya mungkin kalau sudah jadi anggota parlemen, mungkin saya jadi menteri, ya mungkin umur saya waktu itu sudah tua ya Pak. Ya pasti nanti habis setelah itu ya saya pensiun, katanya. Mungkin saya pensiun. Oh iya, bagus. Oke, sudah pensiun. Tapi Pak Gaston ini tidak berhenti. Dia terus bertanya, setelah itu apa? Selanjutnya kamu jadi apa? Si pemuda juga, ya kalau sudah pensiun mungkin tua, ya habis itu saya mati Pak. Ya udah umur ya mati, saya meninggal. Oke, ya bagus. Nah, sudah umur ya meninggal. Tapi Pak Galsto tetap bertanya lagi. Tapi setelah itu apa? Maka pemuda ini bingung. Loh, ya kalau sudah mati ya sudah Pak. Kata nggak ada. Oke, kalau gitu Pak Galsto bilang, kalau gitu nasihat saya yang terakhir adalah buat kamu. Kamu cari yang namanya buku, yang namanya Alkitab. Kamu baca. Karena Alkitab itu berisi janji dan harapan yang Tuhan kasih kepada umat manusia yang hidupnya tidak hanya berhenti sampai di mati. Ada janji kebangkitan setelah kematian, dan ada janji kehidupan yang kekal. Yang tadi kita sudah dengarkan juga. Nah, Bapak Ibu, sahabat orang muda, mari kita minta pertolongan Tuhan. Mari kita berhubungan dengan Tuhan. Mulai hari ini, kita tidak hanya fokus, kita tidak hanya melihat hal-hal yang sementara, tapi kita juga fokus memikirkan untuk hal-hal yang belum kelihatan. Tapi kita lihat dengan mata rohani kita, dengan iman melalui pengharapan pada hal yang belum kelihatan itu. Kedatangan Tuhan yang kedua kali yang tidak lama lagi, surga dan langit bumi yang baru, kekekalan. Semoga Tuhan menolong kita semua, kita dibangunkan rohaninya, kita dikuatkan, boleh berharap kepada pengharapan yang besar, dan memegang janji Tuhan yang luar biasa ini, dan kita boleh dimampukan menghidupi kehidupan yang sementara ini sampai kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Untuk kemuliaan nama Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Amin, puji Tuhan. Terpujilah Tuhan, terima kasih buat Kari untuk perenungan yang sudah boleh kita dengarkan bersama-sama. Puji Tuhan Bapak Ibu dan sahabat orang muda, kiranya menguatkan iman dan pengharapan kita untuk terus memandang kepada pengharapan yang terbesar dalam kehidupan kita, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Puji Tuhan Bapak Ibu dan sahabat orang muda, pada saat ini kita akan ada
dan masuk dalam ruang doa. Mari kita memohon kepada Tuhan bersama-sama. Dan sebelum kita akan berdoa bersama, bagi Bapak Ibu dan sahabat orang muda, kita kembali akan merefleksikan firman Tuhan lewat lagu pujian yang akan kita dengarkan bersama. Jika Bapak Ibu dan sahabat orang muda memiliki usulan doa, boleh dikirimkan via chat untuk kita juga dapat doakan bersama. Mari kita mendengarkan dan juga memuji Tuhan lewat lagu pujian yang akan diputarkan.